안녕하세요, 다롱입니다. Sekarang kita lanjutkan yang sudah kita bahas kemarin nomor 1 sampai nomor 10. Berarti sekarang kita ke nomor 11 dan ke 20. Jadi mungkin nanti videonya agak sedikit lebih lama karena soalnya juga agak lumayan panjang. Semoga tidak muntah. Nomor 11. Ini ada kata Manen kosen mu엇입니까? Apa yang manen got? Apa yang benar? Sekarang rata-rata sih kebanyakan pertanyaannya adalah mencari jawaban yang benar ya. Ini informasinya. Ini kan ada urimate, ini namanya. Ijon, ini yang kata yang penting ini. Ijon ini sama dengan isa, pindah. Anne, informasi. Jadi ini ada informasi pindah. Urimate, ini ya nama kayak minimarket. Bulan 6, tanggal 5 buto, dari tanggal 5, Urimatega, minimarket Urimate, 새롭게 baru 시작합니다. mulai. Jadi mereka mulai tanggal 5 ini kan udah berada di tempat baru. Which, lokasinya. Berarti kan lokasi tempat barunya nanti nih. Di Osong, Apate, Sangga, Ilceng. Berarti di lantai 1, Osong, Apate, Sangga. Ini dia pindahnya ke sini. Isa Junbi, persiapan pindahnya. Bulan 6, tanggal 3, tanggal 4, itel kan, 2 hari, swingnida, libur. Jadi untuk persiapan pindah mereka ini, tokonya ini libur 2 hari, tanggal 3 dan tanggal 4. Kita abaikan bulan 6-nya ya. Sekarang kita lihat pilihan nomor 1. Yuwol Samirenen, berarti kan bulan 6, tanggal 3. Bulan 6, tanggal 3. Urimate를 이용할 수 없습니다. Tidak bisa menggunakan urimate. Betul? Betul ya? Karena kan tanggal 3 ini dan tanggal 4 bulan 6 mereka libur. Berarti ini jawabannya benar. Ini jawabannya. Sekarang kita cek yang lainnya. Osong apate sangga에서, ini kan artinya dari. Dari osong apate sangga, 다른 곳으로 옮깁니다. Pindah ke tempat daran lain. Salah, kenapa salah? Bukan pindah ke tempat lain dari sangga, tetapi pindah ke sangga. Ini ya, kosong apate sangga. Nomor 3. Isa daum 날에 문을 닫습니다. Isa daum 날. Isa, pindah. Daum 날, besoknya, hari berikutnya. Berarti pindah besoknya, 문을 닫습니다. Tutup pintu. Berarti kan maksudnya tutup, nggak beroperasi. Salah gitu ya. Karena cuman pada saat persiapan tanggal 3 dengan tanggal 4 ini kan mereka libur. Tuh, nomor 4. Sangga 이층으로 이사를 합니다. Isa sama dengan iconnya pindah. Jadi pindah ke 이층, lantai 2. Salah. Kenapa? Pindahnya ke ilceng, lantai 1. Jangan sampai keliru ya. I samsa. Ini sering banget yang keliru ini. I samsa. Kalau di yang hitungan angka satunya lagi, itu yang Hanadul setnet. Nah, setnet itu kadang-kadang ketukar. Itu nomor 11. Sekarang nomor 12. Masih ingat dengan soal grafik, gimana cara mengerjakannya? Kita tidak menerjemahkannya. Karena kalau kita menerjemahkan semua yang ada di sini, bingung tok. Yang penting, karena kita disuruh mencari jawaban yang manen kosen mu엇입니까? Ingat ya bacanya ya, manen. Jangan dibaca majanen. Nggak dewasa itu yang baca. Manen kosen mu엇입니까? Apa yang benar? Ini ada 회사 동료가 적다. Ini 33%. iri 적성이 맞는다. 27%. 월급이 많다. 25%. 휴가가 많다. 15%. Yang kita terjemahkan itu cuma bagian belakangnya aja. Yang ini, bagian depannya ini, nanti kita ganti angka. Nomor 1 misalnya. Iri 적성이 맞기. Berarti kan yang ini. Iri 적성이 맞. Itu 27%. Berarti kan iri
joksongi mat, ini ya, tak tandai, tandai merah. Ini jadi berapa? 27% angkanya. Kemudian di sini ada kata 제일 많습니다. Apa itu 제일 많습니다? Paling banyak. Betul nggak? Salah. Ini jelas X ya udahan. Salah. Nomor 2. 월급이 많다. Ini 월급이 많기. Ada berapa nilainya? 월급이 많다. 25%. Berarti di sini kita tulis 25%. 25%. 두 번째, kedua. 많습니다. Banyak yang kedua. Salah. Kedua terbanyak. Salah. Kenapa? Karena kedua yang terbanyak harusnya 27% kan gitu. 25% adalah banyak ketiga. Nomor 3. 회사 동료. Mana 회사 동료? Ini 회사 동료 33%. Berarti 회사 동료 yang ini kita ganti dengan angka jadi 33% dan 33%. Di sini ada kata ban. Ban itu setengah. Isang itu di atas atau lebih dari. Jadi ban isang itu di atas setengah, lebih dari 50%. Benar atau salah? Salah. Namanya lebih dari setengah itu harusnya lebih dari 50 kan gitu. Nomor 4. Hyugaga manta. Ini kan hyugaga manta 15%. Ini hyugaga manki. Kita ganti dengan angka 15%. 15%. 제일 좋습니다. 제일 apa 제일? Paling. 좋습니다. Sedikit. Betul nggak? Betul. Inilah dia jawabannya ya. Tandanya adalah O. Jadi kalau orang Korea itu nandainya gini. Kalau kita kan kalau salah di X, kalau benar di tanda centang gitu ya. Kalau orang Korea kalau salah dikasih X tanda X gini. Kalau benar dikasih tanda O. Ini yang penting nih, kata jail. Jail itu artinya paling. Kata yang sama dengan jail adalah kata yang sama dengan jail adalah gajang. Ini juga artinya paling ya. 8 menit baru dapat 2 soal. Sekarang kita lanjut ke nomor 13. Nanti kalau misalnya videonya terlalu panjang, nanti pokoknya tak potong maksimal hanya 15-16 menit karena nguploadnya itu terlalu lama. 13. Ini tentang tata bahasa. Almacin gosel gorisipsio, pilihlah yang benar, pilihlah yang sama. Ini semuanya tata bahasa ya nanti. Soal yang begini biasanya nanti ada 2 soal seperti ini. Jagob artinya pekerjaan. Gandan hijioso karena menjadi gandan. Gandan hada itu mudah. 2. Jagobi gandan hajiman. Pekerjaannya mudah. Tetapi, jiman ini artinya tetapi. Kalau so artinya karena. Nomor 3. Sarami mana joso karena orang banyak. Nomor 4. Sarami manciman, orangnya banyak, tetapi kita lihat 최근, akhir-akhir ini, sekarang ini, 우리 공장에 di pabrik kami, 밴딩기. Ini kata yang penting bagi yang belum tahu kata 밴딩기, itu adalah mesin untuk membungkus, untuk packing. Sero baru 들어왔습니다, masuk, datang. Berarti kan di baru-baru ini di pabrik kami ada mesin baru, datang mesin baru gitu ya, mesin 밴딩기. Kojang, ya, membungkus, packing, jagob pekerjaan halte ketika. Jadi ketika melakukan pekerjaan packing, 밴딩기를 사용하니까, karena memakai mesin 밴딩기, Jawabannya ini ya, jagobi 간단해지어서 ya. Pekerjaannya menjadi
간단하다 menjadi mudah, menjadi sederhana. 작업 속도가, 속도 kecepatan pekerjaan, 훨씬 lebih, 더 lebih 빨라졌습니다. menjadi lebih cepat. Nomor 14. Ini ada kata 저기 있습니다. 저기 있습니다 ini adalah tata bahasa yang artinya pernah. Kemudian ini juga tata bahasa 되었습니다. Ini artinya menjadi. Kalau kita artikan nomor 1 ini, 옮긴 적이 있습니다. Pernah pindah. 2. 뽑힌 적이 있습니다. Pernah 뽑히다. 뽑히다 itu artinya terpilih. Nomor 3. 옮기게 되었습니다. menjadi pindah. Nomor 4. 뽑히게 되었습니다. menjadi terpilih. Ini ya artinya 뽑히다. 뽑히다 ini artinya terpilih. Hati-hati ya. Saya tuliskan beberapa, ada yang mirip nih. Ada kata 뽑다. Ada kata 뽑히다. Kalau 뽑히다 ini artinya terpilih. 뽑다 ini artinya mencabut. Mencabut untuk rumput. Bisa juga kalau misalnya kita rekrutmen, misalnya pabrik ini membutuhkan karyawan, ini bisa 사원을 뽑다. Bukan mencabut karyawannya, tapi sedang merekrut karyawan. Jadi terjemahannya ini memang harus hati-hati ngikutin konteksnya ya. Kita lihat di sini. Tuan Sida, tuan 작업장 tempat kerja. 점검. 점검 itu kan pemeriksaan. 꼼꼼히 itu teliti. 덕분에 karena berkat, jadi karena teliti. 작업 pekerjaan 잘 baik 진행되었습니다. 진행하다 itu 진행하다 itu kan artinya terjadi, dilakukan gitu, artinya 진행하다 진행되다 ya. Nanti di sini ngartikannya itu pekerjaan berjalan dengan baik yang artinya jadi pekerjaan berjalan dengan baik. Kalau bahasa Indonesia kayak pekerjaannya lancar karena si tuan ini teliti. Meneliti tempat kerja. 그래서 jadi 이번에 kali ini usu itu terbaik. 사원 karyawan jadi karyawan terbaik. Euro sebagai karyawan terbaik. Jawabannya 4 ya. 뽑히게 되었습니다. menjadi terpilih sebagai karyawan terbaik kali ini. Kenapa tadi? Karena 꼼꼼히 teliti ya. Sekarang nomor 15. Sudah 13 menit. Serasa nunggu buka puasa. 15. Ini 무엇에 대한 글인지 고르십시오. Pilihlah cerita tentang apakah ini. Ini yang di dalam kotak ini ya. Nomor 1. Ini 1, 2, 3, 4 semua ada kata yoheng. Artinya wisata, berwisata. Ada kata kikan waktu, jadi waktu berwisata. 2. 비용. 비용 itu biaya. Jadi biaya wisata. 준비 persiapan wisata. 장소 ini tempat wisata. 이번 주말에 akhir pekan ini 제주도에 다녀오려고 합니다. Akan pergi ke Jeju-do. Jeju-do itu tempat wisatanya di Korea. Itu kayak Bali. Aku udah pernah ke sana, cuma mampir di bandaranya. Kemudian 오늘 hari ini 여행사에서 di travel agent 비행기표를 사고 membeli tiket pesawat. 숙소 penginapan 예약했습니다. 예약 itu reservasi. Reservasi itu kan pesan tempat. Jadi ini memesan penginapan. Membeli tiket pesawat di travel agent. 저녁에 malam harinya. 미리 lebih dulu. Miri bukan kemiri. 짐 barang sa. Nah, ini dia kata sa. Sedikit penjelasan tentang kata sada ya. Karena ini juga harus hati-hati dengan kata sada. Sada ini, ya kalau kita yang belajar awal, biasanya kan sada ini artinya mesti tahu tuh murah. Betul. Tapi bisa juga itu artinya di sini artinya packing. Jadi jimel sada itu mempacking barang. Mengemasin barang itu loh. Jadi kata jimel
사둘겁니다. Ini artinya akan. Pack barang, akan mengemasi barang. Apa ya kalau bahasa Indonesia kita? Akan mengemasi barang, akan mem-pack barang. Akan menyiapkan barang-barang, gitu ya. Jadi akan menyiapkan barang-barang yang akan dibawa maksudnya. Jadi ini kita artikan bahasa Indonesia ya, packing ya gitu. Biasanya kita ngomongnya packing soalnya. Kemudian satu lagi, ini bisa artinya membungkus. Membungkus ini misalnya gini, tangan itu terluka. Tangan terluka, kemudian kita balut. Oh, jangan membungkus ya, nanti tidak bingung ya. Kita artikan membalut aja ya. Jadi kita balut, atau kita membalutnya menggunakan, kata membalut tahu ya bahasa Indonesia ya. Membalut menggunakan kain, nah itu bisa juga menggunakan kata sadang. Di konteks ini artinya yang packing ya, mengemas barang. Jadi jawabannya yang benar adalah Teneng 3. Yoheng Chungi, persiapan wisata ya. Karena dia lagi persiapan kan, beli tiket pesawat, kemudian memesan tempat. Nomor 16, aduh sudah 16 menit ya. Akhirin aja ya sampai nomor 15. Nanti yang nomor 16 sampai 20 tak lanjutkan di video yang ketiga. Karena soalnya nanti nguploadnya terlalu lama. Jadi processing untuk uploadingnya itu, untuk ngupload ke YouTube-nya itu lama banget nanti. Terima kasih.